Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca sama-sama doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Teman hijrahku, teman terbaik, tempat terindah, apa kabar semuanya sore hari ini? Oh, beda jawabannya ya. Oh, iya. Coba yang ikhwat, yang ikhwan. Kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah ya. Ikhwan, apa kabar semuanya? Cukup, nggak usah panjang-panjang. Asa temantas ikhwan mau ngomong gitu tanya. Lamun akhwat kan rada-rada aya pantesan gitu ya. Akhwati, apa kabar semuanya sore ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, segala puji, puja, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah setelah 1 bulan kalau tidak salah ya, kita harus agak sedikit membatasi pertemuan kita, dan izin Allah sore ini Allah melembutkan hati kita, Allah meringankan langkah kita, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita semua
untuk berjumpa di kajian teman hijrah. Ahilman berharap, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan setiap langkah teman-teman menuju majlis ini menggugurkan semua dosa yang pernah kita lakukan. Dan Ahilman juga berharap, mohon kepada Allah, mudah-mudahan siapapun di antara kita yang sore ini boleh jadi ada yang sedang punya masalah, ada yang sedang punya kesulitan, ada yang sedang punya persoalan, termasuk teman-teman yang hari ini yang hadir melalui live streaming di YouTube Teman Hijrah Media. Mudah-mudahan di sore hari ini Allah mengangkat setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Yang sedang sulit, semoga Allah berikan kemudahan. Yang sedang punya hajat, punya keinginan, punya harapan, semoga Allah tunjukkan jalannya agar kemudian kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teman-teman sekalian, di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba yang dicintainya adalah nikmat untuk mendekat taat kepada Allah. Jika sore ini teman-teman diberikan kesempatan duduk di tempat ini, hadir ke tempat ini, dari sekian banyak kesibukan dunia kita, dan kita mampu meninggalkan itu sejenak untuk datang ke tempat ini dan dimudahkan jalannya, itu adalah nikmat yang begitu besar dari Allah kepada kita. Maka ada satu doa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang doa ini kalau bisa ya teman-teman jangan sampai lupa untuk membacakannya setiap hari. Syukur-syukur setelah selesai sholat jangan tinggalkan doa ini. Ahilman, apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Pernah dengar doa ini? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ahilman sekali, teman-teman sekali. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Perhatikan artinya, bagus sekali artinya. Allahumma, ya Allah, a'inni, berikanlah pertolongan kepadaku, atau singkatnya tolonglah aku, ala zikrika, untuk senantiasa mengingatmu atau menyebutmu ya Allah. Saya ulang ya. Allahumma ya Allah, a'inni, berikanlah pertolongan kepadaku, ala zikrika, untuk senantiasa mengingat namamu, untuk senantiasa menyebut namamu, wa syukrika, dan senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Ini kan doa yang begitu dahsyat gitu ya, luar biasa. Allahumma ya Allah, a'inni, aku meminta pertolongan kepadamu. Aku minta tolonglah aku ya Allah. Mohon maaf lahir batin. Teman-teman sekalian, tidak ada
persoalan yang berat dalam kehidupan kita jika kita menghadapinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang seringkali membuat persoalan itu terasa berat karena kita menghadapinya mengandalkan kemampuan kita semata. Teman-teman sekalian, yang hari ini mohon maaf, mungkin sedang bekerja, di tengah pekerjaan harus ada yang di PHK misalnya, atau dirumahkan, atau harus berhenti dan segala macam. Kalau kita menangkap dengan logika kita sebagai manusia, stres dibuatnya. Betul tidak? Capek, lelah. Tapi kalau teman-teman di tengah kondisi sulit gitu ya, dan kita memohon pertolongan Allah, maka sesulit apapun persoalan kita akan Allah tunjukkan jalannya, maka akan terasa ringan. Minimal, ini minimal kalau teman-teman menghadapi setiap persoalan dengan Allah, minimal teman-teman memiliki ketenangan untuk bisa menerima persoalan itu. Yang sulit kan udah masalahnya berat, teman-teman gak tahu jawabannya, bingung bagaimana solusinya, teman-teman juga gak diberikan ketenangan untuk menghadapinya. Padahal kalau teman-teman diberikan ketenangan, walaupun masalah itu sulit misalnya, sulit Ustaz, berat Ustaz, tapi teman-teman tenang menghadapinya, jadi mudah gak kira-kira? Jadi mudah. Yang memberikan ketenangan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan menyebut nama Allah hatimu menjadi tenang. Maka apa permintaan kita? Ya Allah, tolonglah aku, karena kita paham kita ini makhluk yang lemah, tak berdaya, tak punya daya upaya, tak punya kemampuan. Semua yang mengatur urusan hidup kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta tolong sama Allah. Kita minta bantuan Allah. Kita minta campur tangan Allah untuk benar-benar ngatur setiap urusan hidup kita. Percayalah teman-teman ya, kalau teman-teman sudah ada di fase ketika punya kesulitan, kemudian kita bilang gini, ya Allah, gimana Allah aja deh, itu tuh pelongnya luar biasa. Ada nggak teman-teman fase di titik itu tuh? Lagi rumit, lagi sumpek, kita kan seringkali mengedepankan maunya kita ya. Pokoknya kudu gini. Itu kan capek gitu ujungnya, ketika apa yang kita pikirkan tuh nggak sesuai, ujungnya jadi capek kan. Tapi kalau ada di fase di titik, ya Allah, hamba sudah ikhtiar, hamba sudah usaha, selanjutnya gimana Allah aja deh. Kalau udah begitu, pelong, walaupun masalah belum selesai gitu. Ya Allah, teman-teman seangkatan udah pada nikah semua. Kumahanya Allahnya. Dipikir-pikir, stres tuh. Saha nu stres? Nu mikir kan? Dan untuk mikir mah tuh stres biasa weh. Ya Allah, dari absen A sampai Z udah nikah semua. Si teman kita ajanya, misalnya contohnya sebutlah Ida misalnya gitu ya. Si Cu Ida saja, teman kita gitu maksudnya seangkatan, udah nikah. Padahal dulu teh di kelas asa dia teh pangjorena gitu. Tapi udah nikah, misal bahasa gampangnya ya. Nah hanya ya Allah, kok aku belum gitu. Lamun dipikir-pikir stres. Terus kumaha carana? Ah ya Allah, kumaha Allah welah gitu. Ada tingkat kepasrahan yang kita sudah serahkan kepada Allah setelah kita usaha maksimal gitu. Da perasaan kita teh asa ikhtiar tiap saat gitunya misalnya. Calon yang datang tiap detik kaimah aya nu nagih. Datang ke rumah, ada orang yang nawarin CV lah, ada yang pengen ngenalin kita lah, ikut kelas pranikah lah, seminar pranikah, khatam ikut semua. Khatam. Belum dibuka pendaftaran udah daftar duluan. Misalnya SKM kemarin sudah selesai ya, alhamdulillah selamat teman-teman yang sudah selesai ikut kelas SKM 6 kali pertemuan. Masya Allah hampir 180-an lah yang ikut kemarin. Dan materinya Ahilman memang kemarin buat secara lebih komprehensif gitu. Dari mulai bagaimana cara meyakinkan hati kalau dia jodoh kita. Gimana sih caranya? Nah itu ada di kelas SKM kemarin. Terus setelah itu
gimana caranya mengetahui karakter pasangan. Kira-kira kalau aku sifatnya begini, cocoknya sama yang seperti apa? Kemarin dibahas. Kemudian yang ketiga, tentang keuangan. Bagaimana cara mengatur keuangan sebelum dan setelah menikah? Itu diatur. Gimana caranya pengen nikah tapi teuga duit? Aya carana. Aya carana. Gimana caranya pengen nikah tapi nggak punya uang? Ternyata ada caranya juga. Ya. Terus yang keempat, gimana caranya mengelola hati, ya? Kira-kira bener nggak ini teh? Apa yang mau kita hadirkan dalam pernikahan tuh niatnya untuk apa? Tujuannya nikah teh apa? Apa jangan-jangan nikah ini selama ini karena didesak oleh keadaan dan didesak oleh pertanyaan ketika Idul Fitri? Kan biasanya kalau menjelang Idul Fitri ada pertanyaan yang sangat menyeramkannya. Neng iraha atuh, padahal kan maksudnya iraha atuh teh bukan iraha atuh nikah, bawa naon gitu kan. Cuman kita sudah baperan dulu gitu. Kadang-kadang pas lebaran teh nggak mau keluar kamar. Kunaon sieun ditanya iraha atuh ya. Padahal iraha atuh balik gitu kan. Bukan iraha atuh nikah gitu. Kemudian kita belajar tentang fikih ya. Bagaimana hari-hari yang perlu kita jalani saat sebelum menikah. Bagaimana cara kita mengenal dan memahami calon pasangan kita. Termasuk bagaimana nanti ketika awal menikah, malam pertama teh rek naon orang teh mau ngapain? Kade hati-hati lain main gabres wae. Ada adabnya, ada aturannya, ada tata etikanya, itu dipelajari ternyata. Sampai belajar hak dan kewajiban suami istri. Seorang suami yang baik tuh kayak gimana sih? Seorang istri yang baik tuh kayak gimana sih? Sampai kita belajar tentang menggapai impian dalam pernikahan. 6 sesi alhamdulillah sudah selesai. Nah, kita nih kalau sudah mentok gitu ya teman-teman, dan sudah tidak ada jalan lain yang bisa kita tempuh, pada akhirnya gimana? Ya kita serahkan ke Allah kan. Dan di titik itulah kita sudah saatnya inni ala zikrika gitu. Kita minta tolong kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk senantiasa mengingat Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jika kita sudah melibatkan Allah di dalamnya, maka tidak akan ada yang sulit. Semua kejadian, ketika dapat nikmat, keluar kalimatnya alhamdulillah. Tidak jadi sombong, tidak jadi takabur, nggak ada bahasa gara-gara aku, ini kan gara-gara saya. Nya tuh aku mah nikah da kumaha atuh liat we aku mah da kieu atuh. Wajar aku mah payu, da kamu mah atuh kitu naon. Sanu hayangeun ka maneh kitu mah. Enggak akan keluar begitu. Kenapa? Ala zikrika. Dia paham bahwa yang dia dapatkan semata-mata dari siapa? Allah. Begitupun ketika dia mendapatkan skenario yang tak sama dengan harapannya, maka tetap keluarnya alhamdulillah ala kulli hal. Kan ada dua ya, ada alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, untuk segala sesuatu yang mungkin sama dengan harapan kita. Tapi jika kita mendapatkan sesuatu yang tak sesuai dengan harapan kita, beda gitu loh, tetap keluarnya alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagimu ya Allah atas segala sesuatu, karena boleh jadi dia nggak jadi nikah sama kita karena Allah menyiapkan seseorang lain yang better than others, lebih baik daripada dia yang lain yang pergi meninggalkan kita. Clear. Jadi mual kumaha atunya aku mah nggak bisa nikah kalau nggak sama dia. Sieun trauma. Emang trauma kumaha? Iya, khawatir aku jadi nggak tahu jalan pulang karena hampir setiap hari aku pulang bersama dengan dirinya. Cik atuh mau sampai kapan gitu loh. Ada orang yang gara-gara putus ditinggalin, aku mah mulai hari ini mau puasa aja selamanya. Emang kenapa? Iya, aku mah bingung atuh harus makan menu apa. Karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Jadi lemon inget sangut inget dia gitu. Inget ayam geprek inget dia. Kan jadi stres. Stres tuh kayak gitu. Stres, ada nggak yang kayak gitu di sini? Ayah, taruh di tengah tah. Kok tahu pokoknya mah gitu rungsing sorangan
Ditanya naon masalahnya, udahlah mah nggak akan pernah tahu. Matanya nanya orang itu kan. Ada. Dan Ahilman paling nggak seneng ya, paling nggak suka sama orang yang kalau sedang punya masalah seakan-akan dia punya masalah sendirian gitu loh. Ada nggak yang kayak gitu? Yang kalau ketemu sama dia teh seakan-akan dia yang punya masalah sendirian. Udah, ulah nggak deketan orang keliur. Naon coba? Nu lieur saha? Jadi orang nu kabawa lieur. Aya teu nu kitu di dieu. Nu mana jalmina? Yang mana orangnya coba? Tapi kalau orang yang hidupnya dituntun untuk mendapatkan pertolongan Allah, nyebut nama Allah, nggak akan ada bahasa itu gitu. Karena apapun yang terjadi itu yang terbaik. Kenapa? Inni ala zikrika. Termasuk yang selanjutnya, wasyukrika ya Rob. Berikan hamba kemampuan untuk menjadi hambamu yang pandai bersyukur kepadamu. Kunci syukur ada 3 nih, simpelnya. 1, kunci syukur itu yakin di hati kalau semua yang datang apapun itu yang terbaik dari Allah. Apapun itu. Keadaan kita hari ini, walaupun kita ngerasa bahwa ini nggak baik-baik saja, tapi karena dia punya kunci syukur, dia akan bilang, it's the best for me. Ini yang terbaik untuk aku. Ada orang yang dekat sama kita 5 tahun, kemudian nggak ada angin, nggak ada ombak, kemudian dia tiba-tiba pergi meninggalkan kita. Sedih nggak kira-kira? Sedih atau enggak malah? Udah kita punya simpanan lain teh ya gitunya, kalem we gitu. Misalnya sedih banget, aduh nelang sapisan luar biasa. Tenang we, tenang. Bahwa ini yang terbaik. Jadi mikirnya orang yang pandai bersyukur mah, mikirnya teh langsung husnuzon teh dengan kejadian sesuatu teh. Teman-teman, kalau kita mikirnya apa ya, mikirnya tuh jelek-jelek terus, jadi capek jadinya. Jadi ada bahasa apa ya, kalau nggak insecure, kalau nggak overthinking gitu. Tahu nggak insecure? Gitulah pokok namanya. Insecure tuh ngerasa apa ya, minder. Oh, aku mah itu kalau udah biasa, kalau udah ada bahasa aku mah apa atau adanya bahasa itunya. Eta teh bahasa insecure. Aku mah apa atau cuman Oreo bubuk doang lah gitu. Jadi lemah banget gitu hidupnya teh. Padahal kan Allah memberikan banyak karunia sama kita. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan yang paling sempurna. Mohon maaf ya, teman-teman yang masih ngerasa insecure hari ini, baca ayat yang tadi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sempurna karena Allah tahu mana yang terbaik untukku. Enggak akan minder, ya. Ketika menatap wajahnya, maka dia akan bersyukur, ya Rob, terima kasih engkau masih ngasih aku wajah. Coba kalau mau datar, oh bangetan. Alhamdulillah sakieu ge masih kena aya wajahna. Dan punten. Di antara bentuk syukur lagi, kalau teman-teman mau kuat syukurnya, jangan sibuk membandingkan dengan orang lain. Ingat ya, tidak ada perbandingan dalam hidup. Karena matahari dan bulan bersinar di waktu yang tepat. Masing-masing bersinar di waktunya dengan cara tepat. Teman-teman teh matahari, teman-teman teh bulan, teman-teman teh mutiara, teman-teman tuh intan berlian permata, maka teman-teman bisa bersinar sesuai dengan waktunya masing-masing. Semua akan indah pada waktunya. Jangan insecure karena Allah begitu besar karunia-Nya kepada kita. Jangan ngebandingin hidup kita dengan orang lain. Capek atuh. Capek tuh sih? Capek. Ibaratnya begini, teman-teman ukuran kakinya 42. Ya, tapi pakai ukuran sepatu yang 38 misalnya. Apa yang terjadi? Sempit. Atau sebaliknya, kaki kita 42, pakai yang ukuran 45, kumaha jadina? Oblag. Tengenaheun coba.
Nah itulah hidup kita. Udah, masing-masing akan ada waktunya. Yang membedakan kualitas hidup kita dengan orang lain apa? Bentuk syukur kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Yakin di hati bahwa semua yang Allah berikan itu yang terbaik bagi aku. Ya, Ustadz, tapi kan idealnya nikah itu usia 25. Kata siapa? Pernikahan itu bukan perlombaan. Bukan berarti yang lebih cepat lebih baik. Tapi lila teuing oge sarua sih kalau karunya oge nya. Tapi maknanya adalah itu bicara waktu, bicara momentum. Siapa yang bisa mendapatkan kesempatan itu, kemudian dia menyegerakan kebaikan itu, maka di titik itulah dia akan mendapatkan kebaikannya. Jadi ulah ngabandingkan hidup kita sama orang, karena orang masing-masing punya ukuran. Sekarang Ahilman tanya, ada yang nikah 25, misal, ada yang nikah 35. Yang nikah 25 belum dikasih keturunan, sampai 10 tahun dia menikah. Yang nikah usia 35 baru setahun nikah langsung punya keturunan, mana yang lebih baik? Gak bisa kita bilang yang 35, nah jadi berubah. Tadi 25, akhirnya 35. Mohon maaf, jangan pernah mengukur apapun yang terjadi dalam diri kita dengan ukuran kacamata kita sebagai manusia. Capek jadinya. Semua orang akan bersinar pada waktunya. Seperti halnya matahari bersinar di siang hari, bulan benderang di malam hari. Tergantung teman-teman mau milih yang mana, jadi matahari atau jadi bulan. Ustadz, dah saya mah parem wae Ustadz. Asa teu bersinar-sinar kuleuh we terus, rumek terus. Semua akan ada waktunya, masing-masing punya zona waktu masing-masing. Yakin di hati. Yang kedua, syukur tuh kuncinya lisan. Di lisan keluarnya kalimat alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Apapun kejadiannya, alhamdulillah. Sampai yang ketiga, kunci syukur tuh dengan amal perbuatan, membuktikan dengan amal perbuatan. Maka wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong aku, bantu aku untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Jadi hari ini teman-teman datang ke majelis teman hijrah, ini bentuk syukur teman-teman sama Allah. Bentuk syukur apa? Bentuk syukur dikasih usia, bentuk syukur dikasih sehat, betul? Bentuk syukur dikasih karunia yang banyak. Ini bentuk syukurnya. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepada kamu sekalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang kufur. Teman-teman sekalian, percayalah, setiap pengorbanan kita yang kita keluarkan untuk berjalan di jalan Allah, maka kita akan mendapatkan balasan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada satu kebaikan pun yang kita lakukan kecuali balasannya adalah kebaikan juga. Teman-teman yang ngerasa, Ustadz, aku datang ke sini teh capek, macet, hujan gitu ya. Mana teboga ongkos, terus mana lapar misalnya. Pokoknya banyak pergolakan batin untuk datang ke sini. Tapi teman-teman pada akhirnya maksain buat datang ke sini, ngumpul di sini. Allahu Akbar. Ada pengorbanan yang besar. Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya pengorbanan. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya pengorbanan. Ahilman baru selesai syuting misalnya jam 2 tadi di Jakarta. Kemudian cepet-cepet ke Bogor. Bicara capek, lelah. Tapi kenapa mau ngejar ini semua? Satu di antara alasannya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, hamba ingin memperbaiki diri hamba di hadapanmu ya Allah. Sudah sebulan lamanya gak ketemu dengan teman-teman semua, kangen, rindu, kan gitu ya. Kita kejar. Karena itulah cinta kan. Cinta itu bisa merubah yang jauh jadi dekat,
yang rumit jadi mudah. Kalau sudah karena cinta, yang jauh jadi dekat. Tidak ada bahasa jauh, karena bagiku ada kecintaan yang besar, ingin berjumpa dengan teman-teman semua. Ana uhibbukum billah, saya mencintai teman-teman karena Allah. Dan barang siapa yang mencintai dalam kehidupannya karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah, maka dia akan dikumpulkan bersama siapa dia saling mencintai dalam kehidupannya. Maka teman-teman sekalian, selalu titipkan di hati kita perasaan cinta yang besar terhadap orang-orang, terhadap sahabat, terhadap teman-teman yang ketika bersamanya membuat kita makin dekat dan ingat kepada Allah. Ini penting sekali. Almar'u ma'aman ahbabta. Seseorang akan dikumpulkan bersama siapa dia saling mencintai di dunia. Demi Allah, Ahilman mencintai teman-teman karena Allah. Kalau ada di antara teman-teman yang nanti ditakdirkan, diizinkan masuk surga oleh Allah, maka tolong ingat pertemuan ini, ingat kebersamaan ini, ingat majlis teman hijrah ini, bahwa kita pernah ngaji bersama, pernah duduk bersama, pernah belajar bersama, pernah ngecas hati dan iman bersama, pernah nguatin ilmu bersama di Masjid Alumni IPB. Kalau seandainya ada di antara teman-teman di sini yang jauh lebih soleh dibanding teman-teman yang lain misalnya, yang lebih baik akhlaknya, lebih baik ibadahnya dan segala macam, kemudian nanti masuk ke dalam surga, maka ingatkan pertemuan ini. Begitupun sebaliknya, kalau seandainya Allah izinkan Ahilman nanti diberikan takdir untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka Ahilman akan senantiasa ingat pertemuan-pertemuan ini. Dan itu yang harus teman-teman tanam ini. Sehingga pada akhirnya apa Ahilman? Sehingga pada akhirnya jika ada kekurangan dari siapapun yang kita cintai, kita akan mampu untuk memahami kekurangan itu, karena setiap manusia punya kekurangan. Contoh misalnya, teman-teman belajar dengan Ahilman. Satu ketika, satu titik mungkin Ahilman salah, mungkin Ahilman ada kekeliruan, mungkin Ahilman ada kehilapan, maka teman-teman tidak akan mudah menyalahkan sepenuhnya, karena ada cinta di hatinya. Begitupun dengan jamaah teman hijrah. Kalau misalnya di antara teman-teman sudah ngaji bertahun-tahun dengan teman hijrah, dan barangkali Ahilman melihat dari teman-teman ada yang berbuat salah, ada yang berbuat dosa, ada yang berbuat maksiat, maka Ahilman akan coba memaafkan setiap kesalahannya itu dan menggiring bersama mereka untuk kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting teman-teman ya. Kalau teman-teman menemukan seseorang atau teman kita yang dia terjerumus dalam dosa, jangan tinggalkan dia. Kalau bisa temani dia, bersamai dia, dan berikan semangat kepada dia. Kalau teman-teman takut tenggelam dalam dosa yang sama dengan dia, pelan-pelan meninggalkannya. Jangan menghadirkan rasa benci kepada orang yang mungkin tak sama dengan kita. Benci dosanya, benci maksiatnya, tapi jangan benci orangnya. Kan tidak semua teman-teman diajak ngaji mau semua gitu ya. Ada aja yang aku mang kewelah, kemah sokwe gitu. Nah, teman-teman jangan kemudian kamu banyak bener-bener diajak ngaji temen itu dasar mana emang ahli neraka meni hese. Jangan begitu. Barangkali waktunya belum tepat sama dia gitu. Tetap doakan, tetap bersamai dia dalam kebaikan. Ya, di awal kajian ini Ahilman ngasih nasihat buat diri Ahilman sendiri, buat teman-teman semua, ya. Kita mintalah sama Allah terus-menerus ya. Bacakan doa yang tadi ya. Setiap hari ya, syukur-syukur setelah selesai sholat, jangan ditinggalkan doa yang tadi. Masih ingat doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, aku meminta pertolongan untuk diriku ya Allah, kan gitu? Untuk senantiasa menyebutmu, mengingatmu, dan bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadahku. Masya Allah. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita akan coba bahas satu tema yang mungkin teman-teman sudah baca, judulnya Aku di Matamu. Sebenarnya judul ini lebih mengarahkan kepada bagaimana
caranya kita bersikap dalam hidup ini. Baik sikap kita di hadapan Allah, begitupun sikap kita di hadapan manusia. Ya. Ada satu hadis di hadis Arba'in Nawawi ya. Ini ada 3 hal atau 3 aspek ya yang penting kita miliki selama kita menjalani kehidupan di dunia. Baik itu yang nanti hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan manusia. Ahilman bacakan hadisnya, nanti kita akan bahas seperti apa penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Jundibni Junadah wa Abi Abdurrahman wa Mu'ad bin Jabal an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Dzar Jun bin Junadah dan Abi Abdurrahman dan Mu'ad bin Jabal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun kalian berada. Ini nasihat pertama nih ya. Ittaqillahi haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun, dalam kondisi apapun, seperti apapun kalian berada. Teman-teman sekalian, jika kita bertakwa kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kebaikan dalam hidup kita. Apa itu takwa? Kita kembalikan pengertiannya biar teman-teman agak sedikit paham ya. Takwa itu artinya secara sederhana menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Itu takwa. Takwa itu apa? Menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Kalau teman-teman ingin mendapatkan kebaikan dalam hidup, maka hadirkan ketakwaan selama teman-teman hidup. Apa yang menjadi perintah Allah, lakukan saja. Dan apa yang menjadi larangan Allah, tinggalkan saja. Contoh misalnya, Allah memerintahkan kita untuk sholat, maka lakukan sholat itu. Allah memerintahkan kita untuk berinfak, bersedekah, lakukan itu. Teman-teman ikhwan, misalnya Allah menyukai kita ketika sholat berjamaah di masjid, maka lakukan itu. Allah menyukai kita untuk bertobat dari setiap dosa kita, lakukan itu. Teman-teman akhwat, Allah meminta kita untuk menutup aurat kita, untuk memperbaiki penampilan kita sesuai dengan syariat Islam. Maka jangan banyak nawar, jangan banyak alasan, ikuti itu. Karena level ketakwaan yang kita hadirkan selama kita hidup, itulah yang nanti akan mengukur level kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini menjadi sangat penting untuk kita hadirkan menjadi seorang hamba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa haqqa tuqatih, yang sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna, dan janganlah engkau mati, engkau wafat, illa kecuali wa antum muslimun, engkau dalam keadaan menjadi seorang muslim. Bertakwa. Jadilah orang yang baik di hadapan Allah dengan menghadirkan ketakwaan. Sebesar apa ketakwaan, teman, maka sebesar itulah peluang kebahagiaan bagi teman-teman sekalian. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
Kemudian dia punya kesulitan, dia punya persoalan. Apa kata Allah? Yaj'al lahu makhraja. Allah akan bukakan jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau dia sulit rezekinya, dia bingung rezekinya, dia gelisah dengan rezekinya, kata Allah, selama dia bertakwa, Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Apa kuncinya? Takwa. Orang yang bertakwa, yang senantiasa mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Maka apa nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Selama teman-teman hidup, teruslah bertakwa kepada Allah. Coba lihat dari semua perintah Allah, mana yang belum kita tunaikan. Evaluasi, cek and recheck, cari gitu ya. Termasuk larangan Allah, mana yang larangan Allah yang dilarang kepada kita tapi masih kita kerjakan. Contoh misalnya, berangkat dari mana dulu Ahilman? Berangkat dari hati misalnya. Allah meminta kita untuk apa misalnya? Untuk tidak pandai marah gitu ya. Gitu ya. Coba tanyakan di hati kita, kita masih sering marah enggak? Padahal Allah minta kita untuk apa? Menahan marah. Dengki, kita masih dengki enggak gitu. Jadi pelan-pelan kita perbaiki gitu ya. Apa yang diperintahkan Allah list, mana yang belum kita isi, apa yang menjadi larangan Allah list, mana yang jangan-jangan kita masih sampai hari ini. Termasuk yang haram-haram ya. Kalau ada di antara teman-teman misalnya yang mohon maaf ya, mungkin masih ada yang berhubungan dengan lawan jenis kita dan belum dalam kategori yang disebut sah hubungannya, tapi kita masih jalanin itu, coba diperhatikan ya. Jangan-jangan kita masuk kategori yang disebut la taqrabuz zina tadi ya, mendekati kepada bab yang disebut dengan zina tadi. Berarti gimana Ahilman? Pelan-pelan, untuk mundur teratur gitu. Tapi kan gak bisa langsung Ahilman, pelan-pelan. Kan masing-masing beda ya. Ada yang bisa langsung, ada yang pulang dari sini, putus ya. Naon? Putus pokoknya mah. Pokoknya putus saja gitu kan. Ya barangkali ada yang bisa menerima begitu, ada yang harus pelan-pelan. Tapi teman-teman tahu ini salah. Terus gimana caranya? Putuskan, lanjutkan ke jenjang pernikahan. Jika kita terlalu lama bersama dengan seseorang ya, yang kita tahu itu salah, maka kita tidak akan punya kesempatan untuk bertemu dengan orang yang benar. Catat status tuh. Kalau kita terlalu bersama dengan seseorang yang salah, dengan kelakuan yang salah, dengan perilaku yang salah, dan kita tetap mempertahankannya, semakin kecil kesempatan kita untuk bertemu dengan orang yang benar. Jadi gimana caranya Ahilman? Putusin dulu, tinggalin dulu, selesaikan dulu, sampai kita ketemu titik di mana Allah hadirkan yang benar dalam kehidupan kita. Sebenarnya mah bukan gak ada merenan, kitanya aja yang masih membatasi diri kita untuk hadirnya orang yang baik dan benar dalam kehidupan kita. Tahu salah tinggalkan. Hati-hati yang ikhwan antum misalnya minuman keras, khamar ya. Jangan sekali-kali antum mendekati itu. Karena sumber semua maksiat itu ada di khamar, ada di minuman keras. Karena mabuk seseorang bisa berzina. Karena mabuk seseorang bisa membunuh orang lain. Karena mabuk seseorang bisa mengkhianati, menyakiti, mengambil yang bukan hak untuk dia. Makanya khamar itu atau mabuk itu adalah sumber semua maksiat. Dan kita harus meninggalkan itu. Tapi kumaha Ustaz lamun saeutik we lah. Saeutik. Jangan juga. Apalagi teman-teman sudah tahu hukumnya. Ganti ya, yang biasanya harus minum yang kayak begitu, ganti sekarang bajigur, cenol. Naon we lah minuman yang bisa menggantikan kita terhadap hal-hal yang diharamkan itu gitu. Sok pelan-pelan. Termasuk
Kalau kita bermedsos kan suka lewatnya sesuatu yang mungkin kurang pas, kurang baik gitu ya. Shh, dilihat. Ya, kalau kelihatan ya nggak masalah. Kalau ngeliatin itu yang masalah. Kan kalau kelihatan mah nggak sengaja. Tapi kalau diterusin ya ngeliatin. Kalau pas ngelewat, set. Naon ieu teh nya. Itu namanya ngeliatin. Tapi kalau kelihatan kan selewat doang. Tapi kan aku mah atuh da ayeuna mah teu bisa dibendung, ngalewat wae. Niat teh hayang niatan postingan Ahilman Fauzi. Tapi nu ngalewat ieu. Kumaha kira-kira lamun aku udah ngelihat itu kemudian lihat postingan Ahilman jadi tobat meureunnan gitu. Difilter karena biasanya yang Ahilman tahu dari teman-teman nih, dari teman hijrah katanya ya. Katanya itu teh ngelewat tergantung bagaimana postingan apa cara ngelihat kita. Kalau kita udah nge-like sekali itu muncul lagi. Betul nggak? Betul. Jadi ngelewat deui. Aduh, kumaha jadi stres kan. Makanya pada akhirnya kalau kelihatan ya udahlah kalau kelihatan. Tapi kalau ngeliatin, nah itu nggak boleh. Cek semua. Ittaqillah ya. Hai sumakungta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun, kapanpun kalian berada. Kemudian nasihat yang kedua kata Nabi SAW, wa'at bi'is sayyi'ata, dan ikutilah kejahatan atau keburukan, al-hasanata dengan kebaikan, tamhuha, maka kebaikan itu akan menutupi kejahatan atau keburukan yang pernah kamu lakukan. Masya Allah. Kita ini kan semua sama ya teman-teman, mohon maaf lahir batin. Ahilman lihat ini kita hampir punya wajahnya mirip semua ini. Wajah-wajah banyak dosa semua gitu. Ahilman juga sama ya. Ahilman kumahanya aku teh pernah punya banyak dosa, pernah punya banyak maksiat ya. Kata Nabi SAW, wa'at bi'is sayyi'ata al-hasanah. Ikutilah setiap keburukan yang pernah kita lakukan dengan kebaikan kita. Tamhuha, kita berharap bahwa kebaikan kita saat ini bisa menutupi keburukan kita di masa lalu. Teman-teman dulu tuh sering meninggalkan sholat. Terus kumaha tuh Ahilman ayeunanya? Satu, teman-teman taubat atas kesalahan di masa lalu. Dan yang kedua, saat ini jangan tinggalkan sholat lagi. Karena teman-teman tahu bagaimana hukumnya. Ustadz, aku mah pengen sholat terus. Can adan gak hayang sholat weh. Dabalah can sholat itu juga salah. Tetap harus ada ilmunya gitu. Ketika datang waktu sholat gak mau menyia-nyiakan. Datang azan jam 6 maghrib misalnya. Jam setengah 6 udah siap-siap. Pakai pakaian terbaik. Berangkat sholat. Disebut kubatur. Cie rajinlah ke masjid. Orang gak tahu kalau dulu aku pernah tenggelam dan pernah tidak sholat. Aku ingin buktikan kepada Allah, ya Rob, aku dulu pernah punya dosa. Aku ingin ganti masa laluku dengan kebaikanku di saat ini. Teman-teman ulang ngalawan, cie ke masjid, cie ahli surga, baewe, ahli neraka. Jadi pabaliut ujung nate. Lempeng we. Da orang mah nggak tahu masa lalu kita, bener nggak? Dan teman-teman juga nggak usah ceritain juga. Ya aku tidak sholat, da aku mah dulu teh tukang nyun dosa. Da aku teh jarang sholat, jadi aku sekarang mau sholat. Atau minimal, weda ini bukan ria ya, cuman cerita aja. Eta teh ria ngaranna teh. Jempling. Teman-teman ngaji ya, taklim. Dulu mah kan jangankan ngaji, ngadenge orang ngaji kira langsung panas. Assalamualaikum, panas orang mah. Hoream ngadenge ngaji teh. Ayeuna jadi rindu banget, nanya, kapan ngaji lagi, kapan kumpul lagi. Rindu dengan pertemuan itu. Karena ternyata dulu dia pernah jauh dari taklim, gak pernah ngaji. Kalau ada yang nanya, cie ngaji, apa jawaban kita? Cie teu ngaji. Ulah gitu, lempeng we, ngongkosan henteu manehna bener teu? Nganterkeun henteu, nah jadi sibuk ka urangna lurus. Karena orang nggak tahu kalau dulu kita pernah ketinggalan banyak ilmu karena kita nggak pernah ngaji. Teman-teman yang akhwat misalnya, hari ini mulai ganti model berbusana kita. Pakai jilbab yang panjang, ngegebai ke tukang misalnya.
yang nggak gitu-gitu amat gitu ya. Kita tutup jilbab kita, aurat kita. Orang tuh tahu kalau kita tuh nggak pernah pakai jilbab misalnya. Dicie-cie, ih, hari pertama masih disebut cantik kan pakai hijab. Hari kedua cantik kan pakai hijab. Hari ketiga, nah pakai hijab teh gitu. So ngomongkan batur keneh. Mulai teh kira-kira. Mulai goyah. Lebih baik ngehijabin hati dulu daripada ngehijabin rambut kamu dulu. Mulai mikir deui. Iya ya, apa aku hijabin hati aku dulu aja ya. Kumaha cara ngehijabinnya coba. Dik beungkeut ka dieu. Teman-teman kumaha lurus aja teman-teman. Karena teman-teman patokannya apa? Ini perintah dari Allah. Dan barangkali orang nggak tahu selama ini begitu banyak umbaran foto aurat saya yang pernah terlihat oleh lawan jenis saya, yang boleh jadi itu dosa jariah bagi saya. Maka saya minta ya Allah bimbing hari-hari saya ke depan dengan menggunakan pakaian terbaik saya agar bisa nutupin semua keburukan saya di masa lalu. Clear, selesai. Ahilman selalu menguatkan diri Ahilman pribadi ya. Kenapa misalnya Ahilman hari ini semangat untuk mudah-mudahan ya teman-teman ya istiqomah ya, istiqomah dakwah, istiqomah jadi dai. Di antara banyak alasannya karena Ahilman ingin menutupi ketertinggalan Ahilman yang dulu gitu. Ketertinggalan Ahilman yang pernah jauh dari Allah. Ketertinggalan Ahilman yang boleh jadi belum bisa membahagiakan orang tua Ahilman gitu. Saat ini orang tua Ahilman sudah tidak ada, sudah almarhum almarhumah. Bagaimana cara nutupin itu gitu? Bagaimana cara ngebalas kebaikan itu? Caranya adalah ya kita berusaha jadi anak yang soleh, jadi anak yang baik gitu. Agar kemudian setiap kebaikan kita sebagai anak itu bisa menjadi transfer pahala bagi orang tua saya nanti di akhirat gitu. Itu aja mikirnya gitu. Mikirnya itu aja awalnya. Ahilman gak pernah nyangka hari ini harus seperti ini gitu ya. Bisa ketemu teman-teman, bisa ngajar di teman-teman gitu. Gak pernah nyangka. Di awal hanya satu di antara niatan Ahilman. Selain tentunya niat karena Allah ya. Niatnya cuman, ya Allah saya tuh pengen ngebahagiain orang tua saya. Saya pengen ngebalas kebaikan ibu saya, ayah saya. Tapi gimana caranya? Kalau ini adalah jalan yang Allah tunjukkan bagi saya, maka mudahkan urusannya ya Allah. Alhamdulillah Allah kasih jalan gitu. Maka teman-teman, jika hidupmu yang dulu dihabiskan untuk banyak berdosa, maka isi hari-harimu saat ini dengan banyak berdoa. Karena setiap doa-doa kita insya Allah bisa menutup dosa-dosa kita. Kalau hidup kita yang dulu bergelimang dengan kesalahan, maka isilah sisa hari-hari kita ke depan dengan kebaikan. Karena kebaikan kita saat ini bisa menutupi semua keburukan kita di masa lalu. Yakinlah, percayalah. Nasihat yang ketiga, kata Nabi SAW, wa kholiqin nasa, dan perlakukanlah manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsu hasan. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan hadis ini hasan ya. Wa fi ba'din nusakhi hasanun sahihin, dan dalam keterangan yang lain hadis ini hasan sahih. 3 nasihat. 1, bertakwalah kalian kepada Allah. Di mata Allah, di hadapan Allah, hadirkan ketakwaan. Di hadapan manusia, di hadapan diri kita sendiri, hadirkan kebaikan-kebaikan untuk bisa menutupi keburukan kita di masa lalu. Untuk orang lain yang hidup dengan kita, bi khuluqin hasanin, sikapilah setiap manusia dalam kehidupan kita dengan akhlak yang baik. Teman-teman, kita tidak bisa merubah pandangan orang lain kepada kita. Yang bisa kita rubah adalah pandangan kita kepada orang lain. Kita diberikan tangan 2. Tangan yang 2 ini sangat terbatas untuk menutup mulut orang lain yang berkomentar tentang kita. Tapi boleh jadi tangan ini dihadirkan 2
agar kita bisa menengadahkan kedua telapak tangan, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang menyakiti perasaan kita. Ketika ada orang yang melukai hati kita, ketika ada orang yang mengkhianati perasaan kita. Kalau ada di antara teman-teman sudah berbuat baik, tapi seakan-akan senantiasa direndahkan, dikecilkan, dihinakan dengan perbuatan yang pernah kita lakukan, maka jawabannya adalah maafkan orang lain yang pernah menilai itu kepada kita. Tidak usah berusaha untuk menolak, tidak usah berusaha untuk keras meyakinkan tentang diri kita kepada orang lain. Karena kata Ali bin Abi Thalib, jangan sibuk menceritakan atau menampilkan tentang dirimu kepada orang lain, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya dengan itu. Sibukkanlah diri kita untuk mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya teman-teman, kita tidak akan diminta hisabnya oleh Allah dari perlakuan orang ke kita, enggak akan. Tapi kita akan diminta hisabnya oleh Allah bagaimana perlakuan kita kepada orang lain. Kalau ada orang yang menyakiti kita, kita balas nyakitin dia, lantas bedanya apa kita dengan dia? Justru yang membedakan kita dengan dia adalah saat kita disakiti, dikhianati, dilukai, kita menyimpan sesuatu di hati kita, kita bisa balas sebenarnya. Tapi kita percaya bahwa ada balasan yang lebih besar yang Allah siapkan untuk kita jika kita bisa memaafkannya. Coba dibuka surat Al-A'raf ayat 199. Surat apa? Al-A'raf surat ke-7 ayat 199. Sampai jam berapa ini kita? Sampai jam berapa kita kajian hari ini? Sampai Isya siap nggak? Siap apa enggak? Enggak capek? Yang capek siapa? Insya Allah. Baik ya, perhatikan. Ini ayat yang bisa menguatkan teman-teman gitu ya, agar kemudian teman-teman selalu menghadirkan rasa maaf terbaik dalam hidup ini dari apapun yang orang lain berikan kepada kita. Sudah ketemu ayatnya atau belum? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kata Allah, khudil afwa, jadilah engkau pemaaf, wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah orang untuk mengerjakan yang baik atau yang ma'ruf, wa'arid anil jahilin, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Menjadi pemaaf itu adalah perintah Allah kepada kita. Kenapa ada perintah untuk menjadi pemaaf? Karena boleh jadi skenarionya adalah akan ada situasi dalam hidup kita yang menyakiti hati kita. Ngerti nggak maksudnya? Jadi mafhum mukhalafahnya gitu ya. Pengertian selanjutnya, kenapa kita harus menghadirkan sikap maaf, pemaaf kepada orang? Karena boleh jadi dalam hidup kita akan menemukan titik di mana hati kita disakiti, dikhianati, dilukai oleh orang lain. Maka tugas kita apa? Maafkan. Dan menjadi pemaaf itu bagian dari bikhulukin hasanin, termasuk akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Islam itu semakin indah kehadirannya karena ditampilkan dengan akhlak yang baik. Teman-teman tidak usah sibuk menceritakan bagaimana indahnya Islam, karena Islam sudah indah. Tapi buktikanlah akhlak teman-teman sehari-hari untuk menggambarkan keindahan Islam itu sendiri. Seseorang akan tertarik dengan kita karena akhlak kita. Seseorang akan terpesona dengan kita karena akhlak kita. Maka Masya Allah ya, kalau nasihat dari Nabi SAW, 3 poin ini. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Isilah kebaikan untuk menutupi semua keburukan di masa lalu. Dan hadirkanlah
akhlak yang baik untuk memperlakukan manusia, maka teman-teman akan mendapatkan kebaikan. Jadi apapun nanti yang terjadi, kita bisa menemukan titik ketenangan dalam hati kita. Jadilah manusia yang paling baik di hadapan Allah. Jadilah manusia yang paling buruk di hadapan diri sendiri, agar kita mau bertobat dari setiap kesalahan. Dan jadilah manusia yang paling bermanfaat di hadapan orang lain. Siapapun yang menanam kebaikan, dia akan memanen kebaikan itu. Siapapun yang menanamnya keburukan, maka boleh jadi panennya keburukan itu. Nah terus gimana Ahilman kalau kami pernah sempat nanam keburukan? Caranya adalah ganti tanaman keburukan itu dengan tanaman kebaikan, agar kemudian nanti panennya keluarnya kebaikan. Karena semua keburukan kita itu akan ditutup dengan kebaikan kita. Dan ingat teman-teman sekalian, Allah itu maha baik. Allah tuh maha baik. Contoh misalnya, dalam mencatat amal perbuatan manusia gitu ya, malaikat itu diperintahkan oleh Allah, kalau ada hambaku yang baru niat berbuat baik, catat dan berikan 1 pahala kebaikan. Baru niat nih. Dan kemudian dia melakukan kebaikan, berikan 10 pahala kebaikan. Jadi kalau dalam bahasa akuntansi, untuk urusan kebaikan, sistem catatannya menggunakan accrual basis gitu. Diakui dulu walaupun kita belum melakukan kebaikan. Teman-teman hari ini ngaji nih di Teman Hijrah. Sabtu depan belum ada. Tapi teman-teman beres ngaji di sini udah niatin, Sabtu depan mau ngaji lagi. Dicatat kebaikan. Sabtu depan ngaji beneran 10 kebaikan. Kalau kejahatan, kalau keburukan, baru niat belum dicatat. Baru akan dicatat setelah kita berbuat buruk. Makanya sistem catatannya cash basis gitu ya. Baru dicatat ketika langsung dia melakukan. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Kurang baik apa Allah sama kita? Maka please, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Teman-teman, sekelam apapun masa silam kita, seburuk apapun masa lalu kita, sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, sesering apapun maksiat kita, kita bertobat, sungguh-sungguh bertobat, dan memperbaiki diri kita. Insya Allah, Allah menutup semua kesalahan kita di masa lalu. Asal apa? Lurus. Kalau teman-teman sudah diberikan kesempatan fursatu taubah gitu ya, sudah diberikan kesempatan taubat, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena ini kesempatan yang berharga, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Jangan selalu melihat keadaan kita di masa lalu, karena setiap kita punya harapan dengan masa depan. Ahilman ulangi, jangan selalu melihat keadaan kita di masa lalu, ngelihatnya sekali-kali aja. Sebagai apa? Sebagai cerminan yang kita ambil pelajaran agar kita nggak balik lagi ke sono gitu loh. Tapi ingat dengan harapan-harapan di waktu yang akan datang. Ternyata apa yang seringkali kita gelisahkan tak sebegitu menakutkan gitu. Hari ini Allah kasih jalan, ketemu dengan teman-teman. Ada nggak yang pernah nyangka kita ada di sini gitu? Duduk di sini, ketemu sama teman-teman, nggak pernah kenal. Makanya kenalan sama teman hijrah teh. Lamun ngaji teh cari teman baru ulah jeung si eta wae. Kalau kita teh ngaji mau sama dia, mun dia mau ngaji, jangan. Ganti cari makin banyak teman. Teman-teman sudah masuk grup WhatsApp Teman Hijrah atau belum? Sok aktifin grup teh, ulah diam-diam wae, jempling wae, siga eueun nanaon. Tapi hindari perdebatan, hindari sesuatu yang jadi riweuh, jadi ricuh, hindarilah. Kalau ada yang ngajak debat, gampang, geus we maneh nu bener orang salah lah. Betereh. Ada yang debat ngirim sesuatu yang kira-kira nggak penting mah nggak usah dibaca teman-teman. Capek hati, bener tuh. Ditambah ngurangin imun.
kena corona lieur deui. Naon ieu teh asari weuh kieu lewat. Liatin yang nenangin, yang adem, yang enakin gitu. Kalau ada yang kira-kira ngirim, set. Naon ieu teh nya. Jadi mikir kalau jadi lieur gitu. Udah lurusin niat ya. Kan tugas kita mah simpel sih. Naon coba? Luruskan niat, maksimalkan ikhtiar, kuatkan doa, hasilnya serahkan ke Allah. Nikmat hidup gitu mah tuh. Coba nih. Luruskan niat, maksimalkan ikhtiar, kuatkan doa kita, hasilnya serahkan ke Allah. Nu jadi lieur teh naon coba? Yang jadi pusing adalah teman-teman mengambil hak prerogatifnya Allah, ikut campur kita untuk menentukan hasilnya. Jadi lieur ka urang mah. Pokona mah kudu kieu, lamun teu kieu jadi lieur. Geus we. Teman-teman pengen nikah, kapan pengen nikah? Tahun kapan kira-kira? Isuk. Cik atuh kira-kira isuk besok. Misal teman-teman pengen nikah tahun ini, sok di planning, sok diikhtiarin. Kalau yang ikut kelas SKM kemarin Ahilman kasih desain petanya ya, harus ngapain dulu. Berarti yang pertama tuh niat dulu. Udah ada niat belum di sini kalau kita mau nikah? Jangan-jangan niatnya gara-gara pengen atuh ada era ku tatangga ditanya wae. Itu niat nggak bener tuh, nggak boleh gitu niatnya. Kalau niat nikah, yes, ini ibadah, peluang ibadah, menyempurnakan setengah agama ya Allah. Itu. Kalau aku nikah, aku ada pahala ibadah, nancep niatnya, tanemin niat. Setelah itu apa? Serius, sungguhin, bikin target waktu. Nikah tahun 2021, jelasin deh bulan kapan, tanggal berapa, ulang ngawang. Nikah 2000 titik. Makin gak jelas itu tuh. Tulis 2021 bulan Desember tanggal 13. Ke bawah lagi. Set udah niat calonnya tanda tanya. Tanda tanya deui. Gimana caranya? Ta'aruf. Maknya iya sebanyak ini gak ada yang mau sama kita. Ikhwan, lihat. Akhwat teman hijrah ya Robbana ya Karim, sabanyak kieu. Memang sih yang jadi masalah kamu mau dianya nggak mau sih. Tapi itu masalah iya aya maknya atau dari 100 nggak ada satu yang nyantol, ada. Sok kirim CV-nya. Datang ke markas teman hijrah di rumah kita yang baru di Jalan Azimar 3. Datang ke sana, bawa ijazah. Naon bawa ijazah? Bawa CV. Kan ada pengurus di sana, ada teman-teman yang standby di sana bilang, aku datang ke sini, ini ada CV. Kalau sekiranya ada yang mau sama aku, sok we lah di diskon teh naon, da kumaha geus kuat atuh abi teh. Minta baik-baik nih, titipin CV-nya. Nanti kalau ada Ahilman nitip ya. Gitu. Ikhtiar, ulah cicing. Kata Ahilman ke jodoh mah gak akan kemana. Tapi kemana-mana. Urangna teh kemana-mana jadi temenang-menang. Sok ikhtiar. Kalau ada kelas pranikah, ulah bisu, ulah diem. Pranikah. Iraha kawin lagi ting iraha. Naon miluan kegituan moal kawin. Eta nu ngahambat urang teu meunang keberuntungan teh. Kalau ada kelas pranikah langsung daftar, ikutan, duduk we heula, duduk ngalamun ngagubrag gitu kan. Da geus teu kuat teh ya meureunnan. Sok ta'aruf. Calonnya ada. Kumaha Ahilman? Selama ini sering gagal, kumahanya carana Ahilman gagal terus. Boleh jadi kalau gagal, masalahnya bukan di orang tapi di kita. Naon masalahna? Bisa jadi level kita ketinggian. Turunkeun atuh. Saeutik turunkeun. Ulah ideal teuing, turunkeun. Atau misalnya masalahnya karena kita memang berharap hal-hal yang lebih daripada apa yang kita inginkan. Teman-teman atuh kalau kita punya seseorang yang gak sekufu dengan kita jadi capek ke kitanya. Teman-teman ikhwan nih, antum punya istri yang cantik luar biasa. Kade
ulah jadi bahan gibah keur batur. Cek batur teh nanya hayangeunnya pasti diguna-guna ieu mah. Tuh kan jadi bahan gibah keur batur kan. Bener tuh. Jadi yang sekupu aja, yang enak, yang sama gitu. Orang teh kudu ngaca gitu loh. Bercermin. Kalau nggak punya cermin, akhirnya kasih spion motor. Baik kieu tah tiap saat. Sok evaluasi di kitanya gitu. Sudah ketemu nih orangnya, sudah siap nikah, naikin lagi levelnya, kapan mau hitbahnya, kan gitu. Nanti datang ke rumah orang tuanya, gitu. Jadi ulah, aku pengen nikah, iraha, kumaha Allah we, aku mah yakin ke Allah. Tapi keyakinan kita teh kudu didukung dengan ikhtiar kita. Luruskan niat, maksimalkan ikhtiar, kuatkan doa, hasilnya serahin ke Allah. Ini mah can kena naon geus serahin ke Allah. Kumaha carana? Gitu. Teman-teman pengen kerja, pengen bisnis sama. Ulah dijieun lieur lah hirup mah. Santai we. Betul enggak? Syukuri apa yang ada, jangan gelisah dengan yang tidak ada. Kan kita mah capek nyari nu eueuh. Udah syukuri apa yang ada, geus eta geus si eta tah. Si ai geus si ai we. Ai teh yang terbaik, neng ngesi udin lah. Eta teh udah yang terbaik, bismillah. Ulah kadang-kadang kayaknya ini lebih baik deh, ini lebih baik deh, lebih baik deh, lebih baik deh. Ngaleungit kabeh. Nah, tenang. Syukuri apa yang ada, jangan gelisah dengan yang tidak ada. Kan aya laguna meureunana eta mah apal. Kumaha laguna teh? Ya gitulah pokoknya namanya. Ulah diteruskan. Terakhir, jangan iri dengan rezeki orang lain. Karena kita nggak pernah tahu apa yang telah diambil darinya. Dan jangan gelisah juga dengan hidup kita saat ini. Karena kita nggak tahu apa yang sedang Allah siapkan untuk kita. Clear, tenang. Yuk bismillah. Hidup kita ke depan harus diisi dengan kebahagiaan. Jangan terlalu lama dengan air mata kesedihan. Capek, cerik wae teh. Capek tuh sih, nangis wae ngurusin hal-hal yang sedih. Menangislah untuk dosa yang pernah kita lakukan. Menangislah untuk maksiat yang kita lakukan. Tapi tidak usah menangis dengan hal-hal yang hilang dalam kehidupan kita. Karena setiap yang hilang, maka hukum kausalitasnya adalah akan diganti dengan yang lebih baik. Mudah-mudahan teman-teman juga yang menyaksikan melalui Teman Hijrah Media di YouTube makin semangat, makin kuat menghadirkan kebaikan. Terakhir, mari kita siapkan infak terbaik. Ya, infak teman-teman insya Allah akan mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersolawat sama-sama kepada Allah, kepada Nabi SAW. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Kita sempurnakan dengan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wala
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan teman-teman yang berinfak semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga infak kita dicatat menjadi amal soleh kita di hadapan Allah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Ingat-ingat semua yang pernah kita lakukan selama kita hidup. Hari berganti hari. Waktu terus berlalu. Kita semua sedang berlomba untuk menyiapkan bekal terbaik kita saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat-ingat saat kita berbuat dosa itu. Ingat-ingat saat kita berbuat maksiat. Ingat-ingat masa lalu kita yang pernah kita tenggelam di dalamnya. Dan hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita datang ke masjid ini. Duduk di tempat ini. Rasanya tidak percaya kalau kita kemudian hari ini berkumpul di tempat ini, padahal dulu kita pernah jauh dari tempat seperti ini. Teman-teman sekalian, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak karunia yang Allah titipkan kepada kita. Begitu banyak anugerah yang Allah berikan kepada kita. Tapi rasanya kita seringkali kufur nikmat. Seringkali gelisah dalam hidup ini. Padahal begitu berlimpah ruah semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Angkat kedua telapak tangan kita. Aminkan dalam hati doa-doa yang coba kita bacakan. Seandainya bisa menangis, maka menangislah. Semoga air mata kita yang menetes saat kita berdoa adalah air mata yang menjadikan doa-doa kita diijabah oleh Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hadirkan Allah di hati kita, hadirkan. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangi kami semua dengan kasih sayang. Cintai kami semua ya Allah dengan rahmat-Mu. Ridhoi pertemuan kami sore ini ya Allah. Berkahi semua ilmu yang kami dapatkan sore ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, terima kasih Engkau lembutkan hati kami. Terima kasih Engkau izinkan kami. Terima kasih Engkau ringankan langkah kami untuk hadir ke tempat ini ya Allah. Sungguh, jika bukan karena pertolongan-Mu, izin-Mu, kami mungkin tidak bisa hadir ke tempat ini ya Allah ya Rabb. Maka ya Allah, ridhoi pertemuan kami sore hari ini ya Allah. Setelah berhari-hari, berminggu-minggu kami tidak bisa berjumpa, hari ini Engkau mudahkan perjumpaan kami ya Allah. Sungguh kami hadir karena cinta kepadamu ya Allah. Sungguh kami hadir karena cinta kepada Rasul-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, ridhoi kami semua hari ini ya Allah. Ridhoi ya Allah, ridhoi ya Allah. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari pertemuan yang membuat kami malah jauh darimu ya Allah. Maka ya Allah ya Ghaffar, ya Ghafur, kami hamba-Mu yang banyak dosa ini memohon ya Allah. Kami hamba-Mu yang banyak maksiat ini memohon ya Allah. Kami hamba-Mu yang besar dosanya memohon ya Rabb, ampuni semua dosa yang pernah kami lakukan ya. Ampuni semua maksiat yang pernah kami kerjakan ya Allah. Ampuni semua kehilapan yang pernah terjadi dalam hidup kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Jangan pisahkan pertemuan kami ya Allah kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Teman-teman yang ngerasa banyak dosanya, ayo minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dari mulai dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja. Dosa yang kami sembunyikan rapat-rapat ya Allah, sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Ya Allah, hamba-Mu mengangkat kedua telapak tangan ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah.
Dosa mata kami pernah melihat yang haram. Dosa lisan kami sering berbohong, berdusta, ingkar janji, fitnah, ghibah. Dosa tangan kami dari pernah menyentuh yang haram, mungkin pernah bersentuhan dengan yang haram. Ighfir lana dzunubana ya Ghaffar. Dosa kami ya Allah, mungkin ada yang pernah berzina ya Allah. Ighfir lana dzunubana ya Ghaffar. Kami mohon kepadamu ya Allah, apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni kami jika pernah durhaka kepada orang tua kami, pernah menyakiti hati orang tua kami, pernah mengecewakan hati orang tua kami ya Allah. Teman-teman, bayangkan wajah orang tua kita masing-masing. Kita mulai doakan ibu kita masing-masing. Hadirkan wajah ibu kita. Bayangkan wajah ibu kita. Dekatkan wajah ibu kita. Dialah perempuan yang paling hebat, mengandung kita 9 bulan, hidup mati melahirkan kita, berat menggendong kita, banting tulang membela kita. Mama, ibu, hadirkan wajah ayah kita. Bayangkan wajah ayah kita. Dialah laki-laki yang kerja keras untuk kita, peras keringat banting tulang. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, seandainya orang tua kami masih hidup ya Allah, panjangkan usia orang tua kami, sehat afiatkan kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan hari-hari tua orang tua kami ya Allah. Namun seandainya orang tua kami ada yang sudah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya. Izinkan kami berjumpa lagi bersama orang tua kami nanti di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami semua yang hadir sore ini, siapapun di antara kami yang punya hajat, punya harapan, sedang sulit, kami mohon ya Allah, tatap kami dengan rahmat-Mu. Lihat semua apa yang menjadi hajat hidup kami. Teman-teman sekalian yang hadir, angkat tangannya, kemudian berdoa kepada Allah apa yang menjadi hajat bagi teman-teman. Belajar berbisik, belajar berdoa, belajar menyampaikan apa yang menjadi harapan kita. Ayo sampaikan kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan. Itu yang kami minta ya. Ayo teman-teman yang sedang punya harapan, yang sedang punya kebutuhan, yang sedang punya masalah, sampaikan apa masalah kita. Minta sama Allah agar kita ditunjukkan jalan keluar terbaik atas semua masalah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Kau yang Maha Baik Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah aku minta pertolongan, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah. Tunjukkan jalan yang lurus, ya Allah. Ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Teman-teman, ini momentum terbaik kita kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir, ya Rabb. Sungguh tidak ada yang bisa menolong kami kecuali Engkau, ya Rabb. Sungguh tidak ada yang menjadi sandaran kami kecuali Engkau, ya Allah. Maka ya Allah, berikan kekuatan, ketenangan dalam hati kami untuk jalani hari-hari kami ke depan, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb, mulai hari ini perbaiki hidup kami, ya Allah. Perbaiki iman kami, perbaiki Islam kami, perbaiki ibadah kami, perbaiki amal soleh kami, perbaiki akhlak kami, ya Allah. Berkahi sisa usia hidup kami, ya Allah. Tidak berbuat dosa lagi, ya Allah. Enggak bikin dosa lagi, ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, sebentar lagi kami akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, sampaikan kami semua berjumpa dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, sungguh tidak ada setiap yang kami ungkapkan kecuali Engkau kabulkan, ya Allah. Kabulkan doa-doa kami, ya Allah. Ijabah semua permintaan kami, ya Allah, dan berikan yang terbaik untuk kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Ya Allah, ya Rabb, seandainya usia kami semakin dekat dengan wafat kami, ya Allah, kami hanya mohon kepadamu, ya Allah, wafatkan kami semua nanti dalam keadaan beriman. Wafatkan kami semua nanti dalam keadaan Islam. Wafatkan kami semua nanti, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, kami semua teman hijrah, ya Allah. Sebagaimana Engkau pertemukan kami di dunia, kami mohon, ya Allah, kumpulkan kami semua nanti di surgamu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Salawat sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika. صلوات الله عليك صلى الله على محمد
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami, takdirkan kami, pilihkan kami menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kelak kami bisa menatap wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.